we shall take the flight, rising high into the light. Untuk saat ini hubungan antara Indonesia dengan Bahrain tengah mereda. Itu terjadi karena babak kualifikasi Piala Dunia masih akan dimulai tahun depan. Lagian Indonesia kini juga tengah fokus bermain di ajang Piala AFF. Namun meski begitu, ada aja tingkah laku yang ditunjukkan oleh Bahrain. Setelah sebelumnya mereka menolak bermain di Indonesia, kini negara Timur Tengah itu kembali berulah dengan tidak mengakui Stadion GBK. GBK sendiri adalah venue yang rencananya dipakai Indonesia untuk menjamu Bahrain pada Maret tahun depan. Soal ini, Indonesia bisa membalas dengan apa yang sebelumnya dilakukan oleh Bahrain. Bahkan balasan ini bisa lebih kejam dan sulit diterima. Lantas balasan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Bahrain semakin konyol, Lur. Setelah kemarin dia tidak mau datang ke Indonesia karena faktor keamanan, kali ini dia tidak mau mengakui GBK, Lur. Dan dia tetap tidak akan datang ke Indonesia. Reaksi Bahrain balasan dari Indonesia itu lebih ngeri. Balasan seperti apa yang dimaksud? Yuk langsung aja kita simak videonya sama-sama, Lur. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, bagi yang baru mampir di channel ini tolong bantu subscribe, like, share, dan komen. Bagi yang sudah, gue ucapin terima kasih banyak. Semoga digampangkan segala urusan dan dipermudah jalan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung kita ke video, Lur. Check it out. Ya, dalam artikel tadi ada dua berita yang ada hubungannya dengan Bahrain. Berita pertama adalah soal penolakan Bahrain untuk bermain di Indonesia. Mereka menolak karena alasan keamanan. Berita ini sebelumnya sudah sangat ramai menjadi perbincangan publik dan sudah diketahui oleh pihak AFC dan FIFA. Dua federasi sepak bola tersebut akhirnya memutuskan agar laga Indonesia melawan Bahrain tetap digelar di Jakarta. Itu berarti permintaan Bahrain untuk mengajukan venue resmi ditolak oleh FIFA dan Bahrain harus mematuhi aturan yang ada. Untuk berita selanjutnya, ini yang mungkin membuat fans Garuda bingung karena bisa-bisanya Bahrain menolak mengakui GBK. Jika melihat artikelnya, berita itu diterbitkan pada tanggal 2 Desember yang hitungannya masih cukup fresh dibandingkan saat Bahrain meminta perpindahan venue. Untuk alasan mengapa Bahrain tidak mengakui GBK adalah mereka takut karena selama ini mereka mengaku terus mendapatkan ancaman dari Indonesia. Tapi saat diminta bukti ancamannya, Bahrain malah tidak bisa menunjukkannya. PSSI ke Bahrain, up to you. Ini yang harus dilakukan ya. Dalam masalah ini, PSSI tampaknya harus lebih cerdas menghadapi Bahrain. Mereka juga harus sadar jika Bahrain telah memainkan dramanya agar mereka mendapatkan keuntungan. Untungnya saat ini FIFA tengah berada di kubu Indonesia. Hal inilah yang membuat PSSI sedikit lebih tenang. Lagian FIFA juga sudah memutuskan jika pertandingannya tetap diadakan di Jakarta, tepatnya di Stadion GBK. Misalnya Bahrain tidak mau dan tidak mengakui, itu urusan mereka. Karena yang akan rugi adalah Bahrain sendiri. Bahrain rugi karena bisa saja mereka dinyatakan kalah WO jika tak mau bermain di Indonesia. Soal ini Indonesia malah mendapatkan keuntungan karena mereka tidak perlu mengeluarkan keringat untuk mendapatkan 3 poin. Benar ya, benar. Gak usah capek-capek. Indonesia siap kerjain balik Bahrain. Nah, ini kerjain. Jika Bahrain tidak mau bermain di GBK, sejatinya Indonesia bisa menerima alasan Bahrain tersebut. Dengan begitu, PSSI harus mencari stadion lain sebagai pengganti GBK karena Bahrain tidak mau bermain di sana. Soal ini, PSSI bisa ngerjain balik Bahrain dengan memilih stadion yang letaknya sangat jauh. Kini ada 2 stadion yang bisa menjadi opsi. Stadion itu adalah Batakan dan Lukas NMB yang ada di Papua. Bila PSSI memilih cara ini, kemungkinan besar Bahrain malah semakin tidak mau bermain di Indonesia. Karena soal fasilitas, stadion tersebut masih kalah dengan stadion GBK. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk membuat Bahrain tidak melakukan drama lagi. Benar. Iya, Lur ya, agar menyeluruh. Jadi Bahrain tidak ada alasan lagi untuk takut datang ke Indonesia, Lur ya, karena Bahrain tidak mengakui stadion GBK, tapi Indonesia memang banyak sekali stadion-stadion luar biasa, Lur ya. Makanya PSSI berencana memindahkannya ke Papua. Mungkin itu ada agak-agak merasa Bahrain lebih aman, Lur ya. Tapi menurut gua walaupun di Papua kayak di mana aja itu pasti fans Garuda pasti datang dan sangat akan memenuhi stadion itu sendiri, Lur ya, membuat Bahrain jiper dalam lapangan. Tidak menutup kemungkinan stadion di Papua pun dipenuhi oleh fans Garuda
kita loh ya. Tapi ini tetap kayak konyol Bahrain ya. Maunya apa? Mungkin ini adalah salah satu trik sandiwara Bahrain agar mereka bisa mempengaruhi mental-mental para pemain Indonesia loh ya dengan cara ini, karena memang kita tahu Bahrain juga ingin sekali masuk ke Pildun loh ya, walaupun tipis sekali kemungkinan dia masuk, tapi dia tetap berusaha untuk dengan cara apapun. Itu sangatlah memalukan sekali kalau bagi gue loh ya. Kalau bagi kalian gimana kalau misalnya pertandingan antara Indonesia dan Bahrain nanti digelarnya di Papua lur? Tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Segitu. Bahrain akan menerima dengan segala resiko yang terjadi. Dibanding bermain di Papua maupun di Balikpapan, tampaknya Bahrain lebih memilih bermain di Jakarta, yakni di Stadion GBK. Sayangnya, sebelum bermain, fans Indonesia sudah sangat kecewa dengan tim asal Timur Tengah tersebut. Selain dicurangi di pertemuan pertama, fans Indonesia juga dibuat jengkel dengan drama Bahrain waktu meminta perpindahan venue. Untungnya permintaan itu ditolak oleh FIFA dan AFC. Kini konsekuensinya Bahrain mau tak mau harus bermain di Jakarta, dan mereka harus siap menghadapi teror yang akan diberikan oleh Ultras Garuda. Jika tidak berani, tidak masalah, karena yang mendapatkan keuntungan adalah Indonesia, bukan Bahrain. Lebih lanjut, Indonesia pastinya tidak menyangka bakal terlibat drama yang super ruwet dengan para pesaingnya di kualifikasi Piala Dunia. Selain Bahrain, sebelumnya Indonesia juga terlibat drama dengan Cina. Untungnya, cuma 2 negara itu yang bermasalah, karena Jepang, Australia, dan Arab Saudi baik-baik saja. Bahkan Australia siap memberikan jamuan maksimal kepada Indonesia di pertemuan pada bulan Maret mendatang. Luar biasa, jamuan itu sebagai bukti balasan Australia, karena di pertemuan pertama Australia mendapatkan pelayanan maksimal saat bermain di Indonesia. Balas budi ya. Ya loh, sebenarnya kalau bangsa Indonesia tuh dan fans timnas Indonesia tuh nggak bakalan mengganggu siapapun yang mau datang ke Indonesia kalau tidak diasali duluan loh ya. Karena kalau Bahrain dia yang memulai kekacauan semua ini loh, dia sampai fans Indonesia sangat marah ke Bahrain karena memang permainan yang licik dan juga akal-akal taktik menyogok wasit. Itu kan hal-hal yang sama saja memancing emosi fans Garuda Indonesia loh ya. Coba kalau dia tidak melakukan itu semua, mungkin sampai sekarang akan aman-aman aja loh ya. Walaupun pertandingan antara Bahrain dan Indonesia waktu itu dimenangkan oleh Bahrain, nggak bakalan Bahrain istilahnya diancam waktu datang ke Indonesia, nggak bakalan loh ya kalau misalnya pertandingan itu dengan jujur dan juga apa adanya tanpa ada ikut campur kecurangan wasit dan juga yang lainnya. Kita lanjut loh. Kini kembali ke konflik dengan Bahrain. Untuk saat ini, Indonesia cenderung di atas angin. Apalagi nantinya mereka juga bertindak sebagai tuan rumah dan Bahrain sudah tidak mendapatkan dukungan dari AFC. Tapi Indonesia tetap harus waspada karena Bahrain selalu memiliki 1000 cara demi meraih kemenangan. Bahkan cara-cara itu sudah sering mereka tunjukkan. Sayangnya banyak yang gagal. Seperti contohnya waktu fans Bahrain mengganggu pemain Jepang dengan laser hingga peluit palsu yang mereka bunyikan saat melawan Australia. Jadi itulah beberapa ide menarik yang bisa digunakan oleh PSSI untuk membalas drama yang selama ini dilakukan oleh Bahrain. Keren loh ya. PSSI sendiri sampai mempunyai ide seperti itu ya, memindahkan venue pertandingan ke Papua atau Balikpapan. Ya. Emang itu adalah opsi dari PSSI. Kalau misalnya Bahrain tetap tidak mau, berarti kan emang dia sedang pada drama loh ya, ingin mengambil keuntungan dari drama-drama yang mereka ciptakan loh ya. Karena memang kita tahu Indonesia, fans Garuda Indonesia tidak akan melakukan sesuatu yang di luar nalar loh ya, karena PSSI sendiri sudah menjamin keselamatan untuk Bahrain. Kalau datang ke Indonesia, mereka akan dijamin keselamatannya. Walaupun fans Indonesia agak sedikit kesal kepada para pemain Bahrain atau Bahrain, mungkin ya Indonesia akan legowo ya karena semua telah terjadi. Padahal kalau misalnya Bahrain dan juga fans-fans dari Bahrainnya tidak menghina dan tidak mengejek, malah minta maaf ke fans Indonesia atau ke negara Indonesia, mungkin masalah ini nggak bakalan berkepanjangan seperti sekarang ini loh ya. Mungkin fans Indonesia juga pasti akan memaafkan apa-apa yang telah dilakukan oleh Bahrain dan fansnya. Sampai lagu kebangsaan kita dihina loh ya, itu adalah pelecehan yang sangat luar biasa. Tapi ya
kita tetap terima walaupun di hati gimana Lur ya, susah untuk nerima, tapi itu adalah kenyataannya. PSSI sudah menjamin mereka datang ke Indonesia untuk keselamatannya. Kalau menurut kalian gimana Lur tentang berita ini? Tolong tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.